Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firnanda Nur Aulia. Saya mahasiswa yang bertugas KPL di SMK Negeri 1 Kepanjen. Asal saya dari jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Semoga di tengah pandemi seperti ini kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan selamat datang di pembelajaran online via Google Meet ini. Adanya pandemi seperti saat ini tentunya tidak mematahkan niat kita untuk terus belajar. Oleh karena itu, kita manfaatkan teknologi Google Meet ini untuk melakukan pembelajaran jarak jauh sehingga kita tetap bertatap muka dan tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, untuk sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silahkan kalian lakukan absensi kehadiran terlebih dahulu. Absensi, Ibu persilahkan. Nama saya Indra Setiawan dari jurusan TKF kelas 10 SMK Negeri 1 Kepanjen. Oke, terima kasih telah melakukan kegiatan presensi. Langsung saja kita akan melakukan pembelajaran. Baik, di sini akan Ibu tampilkan tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Yang pertama, kita akan bahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, kita juga akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di akhir pembelajaran nanti, tentunya ada penugasan buat kalian yang mana kalian harus membuat rangkuman minimal 3 paragraf. Oleh karena itu, kalian harus menyimak dengan baik dan benar agar mampu mengerjakan penugasan di akhir sesi nanti. Oke, langsung saja. Bisakah kalian kaitkan antara gambar yang telah Ibu sajikan dengan teori masuknya Islam di Indonesia? Bagaimana? Indonesia masuk ke Indonesia karena dibawa oleh pedagang. Baik, benar sekali. Tapi lebih tepatnya, salah satu faktor pendorong masuknya Islam di Indonesia merupakan dari para pedagang. Sebenarnya banyak faktor yang menjadi dasar masuknya Islam di Indonesia dan jalur perdagangan ini merupakan salah satu peran peran penting tentang masuknya Islam di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih proses masuknya Islam di Indonesia, mari kita simak layar selanjutnya. Nah, teori yang pertama mengatakan bahwa Islam ini datang dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, teori ini didukung oleh Senok Hargrani dan kawan-kawan. Bukti dari teori ini adalah batu nisan Malik As-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah. Seperti yang kita tahu, Gujarat merupakan sebuah daerah di India. Bagaimana mungkin Islam masuk ke Indonesia dari India? Apakah kalian bisa menjelaskan? Karena orang-orang India datang ke Indonesia melalui perdagangan dan Islam masuknya. Oh, ya, bagus sekali jawabannya. Akan Ibu tambahin lagi ya. Untuk mengetahui bagaimana bisa Islam ini masuk dari India, mari kita simak peta yang telah disajikan. Nah, seperti yang kita tahu, Gujarat merupakan suatu wilayah di India. Gujarat posisinya berada di sini. Dan Cina berada di sini. Gujarat atau India dan Cina merupakan perdagangan internasional dan Indonesia atau Nusantara merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan antara India dan Cina. Sehingga orang-orang 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 yang melakukan perdagangan tentunya akan singgah di Nusantara karena perdagangan pada zaman dulu menggunakan perahu perahu layar yang memanfaatkan teknologi angin untuk berlayar. Nah, orang-orang pedagang-pedagang Gujarat ini merupakan pedagang-pedagang yang telah masuk Islam. Pedagang-pedagang ini selain dia melakukan perdagangan, mereka juga mengajarkan Islam di Indonesia.
Jadi wilayah Indonesia ini sangat strategis karena berada di uh, dua jalur internasional. Oleh karena itu tidak memungkinkan, eh, oleh karena itu sangat memungkinkan bahwasanya para pedagang-pedagang Islam dari Gujarat ini melakukan atau menyebarkan agama Islam di Indonesia. Orang-orang Gujarat ini, maksudnya pedagang-pedagang Islam dari Gujarat ini, orang-orang yang telah memeluk agama Islam dari Arab langsung. Sehingga teori Gujarat ini mengatakan uh, Islam datang ke Nusantara melalui para peran-peran pedagang ini. Selain itu, bukti kuat dari teori ini bahwasanya adanya kesamaan batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang mana pada motif batu nisan tersebut juga sama dari di Gujarat. Oke, langsung saja ke teori kedua. Teori kedua ini teori Persia, mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara berasal dari Persia. Dasar dari teori ini adalah kesamaan tradisi antara masyarakat Parsi dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat Parsi memiliki kebudayaan yang mana merayakan 10 Muharram ini dengan kegiatan suci kaum Syiah seperti kayak memperingati atas kematiannya Husain bin Ali. Ternyata kesamaan tradisi tersebut juga berkembang di Indonesia yang mana pada tradisi Tabur di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu ini hampir memiliki kesamaan. Adanya kesamaan tradisi ini menjadi dasar bahwasannya Islam juga datang dari Parsi. Yang ketiga, teori Arab. Teori ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Nusantara melalui orang Arab langsung. Orang Arab ini juga ada yang mengatakan bahwa orang perdagangan dan uh, orang yang Arab yang emang dia itu berhijrah dari tempat satu ke tempat lain untuk menyebarkan agama Islam. Baik, dari ketiga teori ini apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, sebenarnya banyak sekali teori-teori lain, namun ketiga teori ini merupakan teori yang sering digunakan. Oleh karena itu, kalian tidak perlu heran jika menemukan teori lain tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Apakah kita bisa beralih kepada subbab selanjutnya? Bisa. Oke, karena kalian sudah paham, mari kita simak ke subbab selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pada subbab selanjutnya. Kita akan bahas perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Setelah setelah uh, para penyebar agama Islam ini datang atau setelah Islam ini ada di Indonesia, tentunya maka akan muncul kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Langsung saja yang pertama ini merupakan kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh maksudnya raja pertamanya Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1270. Letak kerajaan Samudra Pasai ini sangat strategis karena ia berada di tepi Selat Malaka dan juga berada di tengah-tengah maksudnya yang dilewati oleh jalur perdagangan Cina dan India. Ini merupakan makam Sultan Malik As-Saleh yang sudah pernah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya mengenai yang di teori Gujarat mengatakan salah satu buktinya adalah motif ini. Iya, motif nisan Sultan Malik As-Saleh ini ternyata juga memiliki kesamaan dengan di Gujarat sana. Kerajaan kedua ini kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini tentunya lebih berkembang daripada kerajaan Samudra Pasai. Raja pertamanya merupakan Sultan Ali Mughayat Shah yang didirikan pada tahun atau berkuasa pada tahun 1520. Pada masa kerajaan Aceh ini, Sultan Alauddin atau raja yang bernama Sultan Alauddin ini berhasil mengembangkan angkatan perang serta perdagangan dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah. Pada tahun mohon maaf maksudnya itu 1563, ia mengirimkan utusan ke Konstantinopel untuk meminta bantuan melawan Portugis karena pada waktu itu Portugis telah datang di Nusantara dan berusaha merebut Malaka. Karena pada waktu itu Malaka merupakan pusat perdagangan di Asia atau di Nusantara, sehingga peran Malaka ini memiliki peran penting. Namun, Aceh merasa lebih berkuasa daripada Portugis, sehingga untuk melawan Portugis,
Sultan Alauddin meminta bantuan ke Konstantinopel. Lalu puncak kejayaan pada masa kerajaan Aceh ini berada pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, karena pada masa Sultan Iskandar Muda ini mampu menaklukkan daerah di pesisir timur. Di sini ada sebuah peta yang mana peta wilayah kerajaan Aceh pada waktu masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Bahwasanya pusat ibu kota berada di titik ini atau di Aceh, di pesisir. Kemudian pada masa Sultan Iskandar Muda ini mampu menaklukkan pesisir timur Sumatera, juga pesisir barat Sumatera, sekaligus hingga ke Semenanjung Malaya, termasuk ke Selangor, Pahang, dan lain-lain. Oke, bisa dipahami? bisa. Oke, langsung kita ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini ada kerajaan Islam tertua yang namanya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500. Munculnya Kerajaan Demak ini merupakan bentuk kesinambungan dari Kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit mengalami kemunduran, Kerajaan Demak ini mulai muncul di bawah kepemimpinan Raden Patah. Dan pada masa kepemimpinan Raden Patah inilah Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Biasanya dalam kerajaan atau kesultanan tentunya ada penyebutan seperti kerajaan agraris atau kerajaan maritim. Namun istimewanya di Demak ini dia disebut sebagai agraris dan maritim. Bisakah kalian menyebutkan kenapa Demak bisa disebut sebagai kerajaan agraris dan maritim? Karena kerajaan Demak lanjutan dari kerajaan Majapahit. Iya benar, tapi maksud saya, maksud ibu tuh begini. Demak mampu mengembangkan sektor pertanian terutama di bahan pangan khususnya beras. Karena Demak ini posisi posisi wilayah kerajaan Demak ini tidak hanya di pesisir saja tapi juga di pedalaman. Wilayah pedalaman Demak ini digunakan untuk mengembangkan sektor pertanian, untuk mengembangkan bahan pangan untuknya khususnya beras. Oleh karena itu Demak dikatakan sebagai kerajaan agraris. Namun di sisi lain Demak juga mampu mengembangkan sektor maritimnya karena wilayahnya yang di pesisir ini dijadikan sebagai pelabuhan perdagangan. Dan keuntungan dari wilayah di pesisir ini tentunya karena wilayah Demak ini merupakan jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku, sehingga orang yang dari Malaka mau ke Maluku akan singgah di Demak ini. Mereka tentunya tidak hanya singgah tetapi juga melakukan perdagangan dengan masyarakat sekitar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Langsung ke selanjutnya. Selanjutnya ialah Kerajaan Mataram Islam. Jadi ketika Demak mulai runtuh, muncul sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang inilah yang nantinya berkembang menjadi sebuah kerajaan Mataram Islam. Masa kejayaan Mataram Islam ini berada di bawah kepemimpinan Sultan Agung karena dia hampir mampu menguasai seluruh wilayah tanah Jawa. Sultan Agung memiliki motivasi yang kuat, dia ingin menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil dan ia ingin menyatukan Pulau Jawa di bawah kepemimpinannya. Namun hal tersebut dihalang-halangi oleh VOC karena VOC pada saat itu telah mampu menguasai Pajajaran dan VOC telah mendirikan benteng sekaligus pertahanannya di Batavia. Lama-kelamaan VOC ini menghalang-halangi perdagangan Mataram ke Malaka. Hal tersebut memicu Sultan Agung untuk melakukan penyerangan karena VOC. Karena VOC berusaha menghalang-halangi misinya untuk menyatukan Jawa sekaligus juga menghalang-halangi pusat perdagangan. Baik, ini merupakan peta wilayah kekuasaan Mataram Islam. Peta kekuasaan masa Islam meliputi hampir seluruh pulau Jawa kecuali Pajajaran dan Batavia. Karena Pajajaran ini sudah diduduki oleh VOC. Dan di bawah kabar di bawah ini merupakan foto perlawanan Sultan Agung melawan Jipekun. Oke, langsung saja kita membahas tentang Kerajaan Banten. Uh,
Proses Islamisasi Kerajaan Banten ini tidak lepas dari peran Sultan Gunung Jati atau yang lebih dikenal dengan nama Fatahillah. Banten mengalami kemajuan ketika berada pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Mohon maaf, itu ada typo sedikit. Sekitar pada tahun abad ke-17, Sultan Ageng Tirtayasa memimpin Banten. Nah, Banten mampu mengembangkan sektor perekonomian. Ada yang tahu bagaimana bisa Banten mampu mengembangkan sektor perekonomiannya? Karena Banten tidak lepas dari Sunan Jati atau Fatahillah. Ya, benar sekali. Tapi di sini maksud Ibu bukan bukan salah tapi kurang tepat bahwasanya Banten mampu mengembangkan sektor perekonomian karena dia ini sangat memanfaatkan lokasi kerajaannya. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak peta yang telah disajikan. Wilayah yang berwarna oranye gelap ini merupakan wilayah Kesultanan Banten. Banten gak hanya menguasai wilayah sekitar Banten saja, tapi juga hingga ke Lampung. Bahwasanya kita tahu pada abad ke-17, wilayah Lampung ini merupakan wilayah penghasil lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu wilayah penghasil lada terbesar di Asia Tenggara. Nah, adanya kesempatan ini dikembangkan oleh Banten untuk mengembangkan lada. Lada merupakan salah satu komoditi perdagangan yang memiliki nilai jual tinggi di Eropa. Oleh karena itu, di wilayah Lampung ini banyak ditanami lada untuk dijual di pasar Eropa. Selain itu, wilayah ini di sekitar Banten ini merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan Maluku dan Malaka. Sampai sini bisa dipahami kenapa Banten bisa mengembangkan sektor perekonomiannya dengan baik. Bisa. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kerajaan lainnya. Jadi, setelah kita tadi membahas di kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, sekarang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sulawesi. Tepatnya di Sulawesi Selatan. Proses Islamisasi di Sulawesi Selatan ini merupakan peran dari 3 datuk. Datuk yang pertama namanya Datuk Ribandang, kedua Datuk Ripatimang, dan ketiga Datuk Ritiro. Mereka berasal dari Minangkabau. Jadi mereka itu seperti melakukan hijrah dan pindah ke daerah lainnya untuk menyebarkan agama Islam. Salah satu kerajaan yang bisa ditaklukkan dan kerajaan yang bisa beralih kepada kerajaan Islam merupakan kerajaan Goa dan Talo. Langsung saja ke kerajaan selanjutnya. Kerajaan selanjutnya ini berada di Maluku Utara. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Apakah kalian bisa menjelaskan bagaimana Ternate dan Tidore ini bisa Ternate dan Tidore ini bisa kedatangan para pedagang-pedagang Islam? Kira-kira di Ternate dan Tidore ini proses Islamnya dari para pedagang atau dari para orang yang hijrah itu tadi? Apakah kalian bisa menjelaskan? Tidak bisa. Oke, kalau gitu sini Ibu kalian menjelaskan. Uh, Coba kalian ingat-ingat lagi bahwasanya Pulau Maluku merupakan spicy island atau pulau rempah-rempah. Sehingga orang-orang atau para pedagang internasional tentunya bergerombol datang ke Maluku untuk uh, membeli rempah-rempah dengan harga yang lebih murah karena ketika rempah-rempah ini sudah ada di Malaka tentunya harganya berbeda dengan ada di Maluku. Nah, karena Maluku ini sangat kaya sekali dengan hasil alamnya berupa rempah-rempah sehingga banyak sekali para pedagang-pedagang untuk berkunjung ke atau melakukan pelayaran ke Maluku. Tentunya mereka melakukan pelayaran ini tidak hanya sekedar memburu rempah-rempah saja, tetapi juga menyebarkan agama Islam di Maluku. Oleh karena itu, di Maluku ini juga ada kerajaan yang kemudian
diislamisasikan, yaitu salah satunya Ternate dan Tidore. Sampai sini tentang materi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara bisa dipahami. Bisa. Apakah ada pertanyaan lain yang akan kalian tanyakan? Tidak. Oke, terima kasih. Tentunya selain kerajaan-kerajaan yang tadi disebutkan, masih banyak lagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Namun yang Ibu jelaskan tadi merupakan salah satu contoh di berbagai pulau di Indonesia. Menurut Ibu cukup sampai sini pembelajaran hari ini. Karena waktunya masih cukup, silahkan kalian membuat rangkuman dari apa yang telah didapat hari ini. Rangkuman tersebut bisa dari awal hingga akhir, minimal 3 paragraf, kalian tuliskan di buku atau diketik di laptop, silahkan nanti kirim ke email Ibu. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Bisa. Oke, silahkan kalian mengerjakan rangkumannya. Jangan lupa nanti dikirim ke email Ibu ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian ngomong, kita lakukan penutup pembelajaran. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Baik, tibalah kita di sesi akhir pembelajaran. Sebelum pembelajaran ditutup, siapakah yang mau melakukan refleksi pembelajaran terlebih dahulu? Saya. Ya, silahkan. Jadi refleksi pembelajaran hari ini yaitu teori-teori Islam yang masuk di Indonesia, yaitu pelengkap. Ya, baik, ada sedikit tambahan ya, bahwasanya perbedaan-perbedaan teori proses masuknya Islam di Indonesia ini tentunya bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan, melainkan perbedaan teori ini merupakan sebagai pelengkap atau penyempurna tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Terima kasih telah melakukan refleksi pembelajaran. Menurut saya cukup sampai sini aja pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian belajar tentang hasil kebudayaan Islam yang mana yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Cukup sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentar untuk Fernanda. Video mengajar sudah sangat bagus, meskipun sederhana, tapi menurut saya sangat efektif